Selamat datang kepada para saudara sekalian. Selamat datang kepada pembicara kita, Patrick Krisebu, OCD. Beliau yang akan memberikan penerangan dan pencerahan pada kita tentang para Karmelit awal dan juga Gunung Karmel dari segi tinjauan biblis. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Gunung Karmel dan para Karmelit awal yang akan ditinjau secara biblis oleh Patrick Kris. Dan ini menjadi bagian keahliannya karena beliau menjalani studi teologi biblis. Bagaimana kita memahami Gunung Karmel dan para Karmelit awal serta hubungan antara keduanya. Tentu di sana ada dua tokoh yang berperan, yakni Nabi Elia dan Santa Perawan Maria yang kita akui sebagai saudari para Karmelit dari Gunung Karmel. Bagaimana kita memahaminya dan apa saja peranannya bagi kita para Karmelit? Mari kita simak pembahasan dan penjelasan dari Patrick Kris. Kepada Patrick Kris, waktu dan tempat saya berikan. Dan selamat malam untuk kita semua, para pastor, frater, bruder, suster, dan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Malam ini kita, seperti yang sudah dikatakan oleh moderator tadi, kita akan bergulat sedikit dengan tema cukup besar tentang Gunung Karmel serta sejarah kemunculan para Karmelit awal yang menamakan diri mereka itu sebagai saudara dari Santa Maria dari Gunung Karmel. Jadi para saudara, sejak zaman purba itu orang menyebutnya Gunung Karmel itu sebagai Har HaKarmel. Har HaKarmel itu dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Yunani itu orang saya menyebut Karmelos. Nah, jadi malam ini kita coba melihat tentang bagaimana Gunung Karmel itu dan para Karmelit awal. Pertanyaan sederhana sebenarnya. Sebenarnya bagaimana sampai ada Karmelit awal di Gunung Karmel dan mengapa mereka itu menamakan dirinya sebagai para saudara dari Santa Maria dari Gunung Karmel. Jadi ada 6 poin ini. Jadi pertama kita melihat pesona dari Gunung Karmel itu menurut kitab suci. Kedua sejarah singkat untuk memahami konteksnya itu tentang kerajaan Israel Raya dan kerajaan utara yang terbelah itu, utara dan selatan. Dan ketiga itu sang Nabi Elia itu dan para Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Dan yang keempat itu malam gelap sang Nabi. Dan poin kelima itu kita akan membahas tentang kenangan akan Elia di Gunung Karmel dari para Karmelit awal. Sedangkan poin terakhir kita akan melihat Gunung Karmel. Itu Gunung Maria dari Gunung Karmel itu ratu yang kita masuk poin pertama itu tentang Gunung Karmel itu itu berasal dari kata karem dan el itu karem itu artinya taman. Artinya Allah, taman Allah artinya Karmel itu. Nah, jadi selain Firdaus itu ternyata Allah itu memiliki satu taman lain. Jadi kitab suci selalu melukiskan tentang keindahan Karmel. Jadi para penulis kitab suci baik pemazmur maupun para nabi itu sungguh mengagumkan tentang keindahan Karmel. Pesonanya itu sungguh diagungkan oleh para penulis kitab suci. Misalnya dalam Mazmur menganalogikan Gunung Karmel itu seperti seorang gadis. Atau Nabi Yeremia melihat Karmel itu indah dan semarak. Kita lanjut. Walaupun para saudara, walaupun itu kitab suci itu
dalam perjanjian baru tidak menyebut Karmel, tetapi dalam perjanjian lama itu nama Karmel itu sering kali disebut. Itu paling kurangnya 20 kali. Pada dari kitab Yosua, Samuel, Kidung Agung, Yeremia, Amos, Nahum, Yudit. Sedangkan dalam penjelasan tentang Karmel itu semakin banyak, artinya itu Gunung Karmel semakin terkenal itu teristimewa dalam kitab pertama dan kedua Raja-Raja. Karena dalam kitab itu dengan hadirnya Elia di atas Gunung Karmel dalam kontestasi, nama Karmel itu semakin terkenal. Kita lanjut. Para saudara, kita masuk poin kedua. Sebelum masuk poin kedua itu, kita melihat bahwa ada supaya kita memahami baik tentang kontestasi yang terjadi di atas Gunung Karmel. Pertama-tama kita melihat sejarah singkat tentang monarki Israel Raya. Jadi pada waktu Israel sebelum terpecah itu ada, jadi Israel mengadopsi sistem monarki. Itu mulai dari Saul, ketika Saul diangkat menjadi raja. Dan kemudian karena Saul itu dianggap tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, karena dia sering sakit hati, iri hati dengan Daud. Akhirnya Yahweh memilih Daud. Daud pun diangkat menjadi raja, dan walaupun Raja Daud itu luar biasa, agung dan besar, tetapi dia tetap dianggap sebagai raja yang tercela di hadapan karena dia mengambil istri Batseba, itu istri Uria. Karena itu dia pun diganti oleh Salomo putranya, tetapi dia tetap ternoda di hadapan Allah karena dia giur dengan paham dewa-dewa asing dan sinkretisme agama. Dan pada zaman Salomo itu akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua bagian, itu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan itu yang dinamakan dengan Yehuda, sedangkan bagian utara itu adalah itu Israel. Raja yang terkenal itu adalah mulai dari itu Yerobeam, dan kemudian sampai pada Ahab yang malam ini kita bahas karena berhadapan dengan Elia, Nabi Elia. Sedangkan bagian selatan itu Rehabeam, itu putra Salomo. Sampai pada zaman Ahab itu rajanya itu adalah Yoram dan Yosafat. Kemudian Elia ini diutus oleh Allah ke kerajaan utara, kerajaan Israel itu. Mengapa itu Elia diutus ke utara? Karena Ahab sebagai raja itu sudah dianggap sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Dia jahat melebihi ayahnya, yaitu Omri. Karena dia tidak menaati segala perintah. Selanjutnya itu para saudara, pada zaman Elia, jadi Elia itu diutus oleh Allah ke kerajaan utara. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali jalan orang-orang Israel yang telah jatuh dalam dosa karena penyembahan akan Baal. Jadi dalam kitab suci itu nama Elia itu disebut sebanyak 117 kali. Itu dalam perjanjian lama itu 86 kali, 29 dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena Elia ini adalah seorang nabi, tokoh yang sangat berpengaruh. Karena itu dia dalam perjanjian baru juga punya pengaruh yang luar biasa.
Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu seperti ada beberapa teks penting yang berbicara tentang Elia. Misalnya dia raja yang berani. Dan kitab pertama Raja-Raja itu, pertama kedua itu dia. Jadi itu ada teks kitab suci dalam perjanjian baru itu yang berbicara tentang Elia. Jadi itu dalam kitab perjanjian baru itu pertama itu mengingatkan karya Nabi Elia pada masa lalu. Yang kedua, karya Elia sebagai sebuah perbandingan paradigma karya pewartaan Yesus. Ketiga itu kehadiran Elia dalam peristiwa transfigurasi. Keempat itu pandangan populer orang-orang yang mengidentifikasikan Yesus sebagai Elia. Dan yang keempat itu Yesus sendiri mengidentifikasi Elia sebagai Yohanes Pembaptis. Sedangkan yang kelima itu perkiraan kesalahan pemahaman. Orang-orang yang mendengar teriakan Yesus dari salib. Nabi Elia dalam kitab Raja-Raja pertama dan dua itu, kalau kita fokus, kita melihat secara makro atau secara lebih luas, itu kita akan menemukan bahwa ada titik sentral dari pembahasan itu, yaitu Elia dan Ahab itu sebenarnya terkonsentrasi pada bab 17 ayat 1 sampai 19 ayat 21, di mana ada gerak narasi, di mana Gunung Karmel itu sebagai titik sentral. Jadi Gunung Karmel itu menjadi titik pembahasan kita. Itu dia punya analisa sintaksinya, ini sangat teknikal. Itu kita melihat bahwa Elia berada di luar Israel, berada di dalam Israel. Itu ada trans menuju Yordan, kembali masuk, kembali ke Yordan, sebelah selatan, sebelah utara, jadi seperti itu. Ini kemunculan yang tiba-tiba, itu kita lihat kalau perhatikan teksnya itu, ada misi besar Elia, dari kemunculan yang tiba-tiba, dari kepergian yang tiba-tiba. Dia muncul di hadapan itu Ahab dan dia pergi naik ke surga. Jadi ada misi besar itu transformasi diri. Transformasi diri itu ada yang ke dalam, keluar, dan juga bersama orang-orang secara horizontal. Ini Elia di Gunung Karmel itu yang menarik, bahwa Elia itu dalam secara naratif itu, beberapa penyebab itu mengapa Israel itu Elia itu tampil di Gunung Karmel itu karena ada beberapa hal. Masalah utama itu ketidaksetiaan orang Israel. Ketidaksetiaan itu karena dari hadapan Allah, maksudnya mereka tidak lagi menyembah Yahweh Allah, tetapi mereka menyembah, mereka dipengaruhi oleh Israel. Sosial ekonomi dari kerajaan utara itu, mereka itu membuat melakukan banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara atau dengan kerajaan-kerajaan tetangga teristimewa, kerajaan Sidon, Venesia, Tirus itu. Secara ekonomi sosial itu kerajaan utara itu memang mereka bermakmur, tetapi rajanya Ahab dan Isabel itu mereka benar-benar mengadopsi apa yang telah dilakukan Omri, ayahnya dari Ahab itu, menimbulkan kekayaan apa segala macam itu, sehingga mereka juga mengimpor itu para nabi-nabi Baal itu dari Sidus dan dari itu Tirus dan Sidon itu ke Israel, bahkan para nabi Baal itu turut bermanuver dalam istana. Sedangkan dalam bidang dalam aspek budaya dan agama itu, bagaimana Ahab sendiri, dia bukan saja melihat itu, dia percaya tentang Baal itu secara normatif, tetapi dia langsung praktek itu karena dia juga terlibat dalam membuat mesbah Baal di Israel, dan juga membuat patung Asyera. Itu semua yang membuat dia dianggap jahat di hadapan Allah. Itu fenomena Nabi. Itu Elia tampil Nabi itu untuk memperbaiki Ahab ini. Nabi Elia itu Nabi. Jadi fenomena Nabi itu, para saudara, itu bukan hanya ada di Israel, di kerajaan-kerajaan purba seperti Mesopotamia atau Siro Palestina itu sudah ada. Tetapi yang bedanya itu adalah di Israel itu elit Allah, Yahweh Allah. Dia seorang berani, visioner. Itu adalah arti dari Nabi itu sendiri. Elia mendapat panggilan dari Yahweh, panggilan untuk melakukan misi besar. Ini formasi yang dibuat oleh Allah sendiri. Formasi itu melalui ketika Allah memerintah dia untuk pergi ke Sungai Kerit dan kota Sarfat. Di Kerit itu formasi untuk
ke dalam dirinya, itu interior. Sedangkan di Sarfat itu adalah formasi keluar, eksterior. Jadi konteksnya itu jelas di yang terjadi di kontestasi yang terjadi di Gunung Karmel, karena orang Israel itu sudah menyembah Baal. Itu artinya Baal itu sudah berpengaruh sekali di Israel, dan orang Israel sendiri melupakan Yahweh. Maka Elia tampil untuk melakukan demonstrasi atau kontestasi di atas Karmel. Karena diyakini bahwa Baal dan Yahweh itu adalah Tuhan, maka kontestasi itu dilakukan dengan membuat korban bakaran. Di atas Karmel itu terjadi kontestasi di mana Elia tampil sebagai orang yang sungguh-sungguh mengambil segala sesuatu tugas. Artinya dia tampil sebagai protagonis. Dia menyuruh segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dan kita lihat bahwa dia ada kesepakatan bahwa korban bakaran itu hanya bisa dibakar oleh api yang turun dari langit. Persyaratan itu ternyata tidak bisa dibuat oleh Baal, imam-imam Baal. Kemudian setelah Baal gagal, imam-imam Baal gagal untuk menurunkan api dari langit, maka dia pada gilirannya dia membuat kurban persembahan itu dengan mendirikan kembali mezbah yang runtuh itu. Kemudian dia memanggil orang-orang Israel untuk datang mendekat. Arti datang mendekat itu artinya supaya kita datang dan melihat lebih dekat, meneladani. Ternyata setelah Elia berdoa dan mohon minta api dari langit, api itu sungguh-sungguh datang dan menyambar semua bahan persembahan. Jadi ketika orang-orang Israel melihat api turun dari langit, mereka mengakui bahwa itu dialah Allah, dialah Allah. Artinya Yahweh lah Allah, Yahweh lah Allah. Itu berarti Baal itu bukan Tuhan. Dan imam Baal gagal untuk menurunkan api dari langit. Hanya Elia yang berhasil. Karena itu Elia pun membunuh para nabi. Kenapa Elia membunuh? Karena nabi-nabi Baal itu dianggap dalam hukum atau aturan dalam kitab imamat itu ada atau anjuran untuk membunuh imam-imam Baal. Jadi karena Baal itu adalah sebuah sistem semacam jaringan teroris, jadi itu perlu dibasmi. Ya, kemudian mengapa Elia mampu menurunkan api dari langit? Karena dia berdoa, karena kedekatan relasi dia yang luar biasa dengan Yahweh Allah, itu yang membuat dia mampu melakukan segala sesuatu. Dan bukan saja api yang diturunkan oleh Elia, tetapi hujan. Hujan ini adalah menurut orang para penyembah Baal itu, jadi Baal itu adalah dewa hujan, yaitu mampu menurunkan hujan, tapi tidak mampu menurunkan api. Dan Elia mampu berdoa untuk menurunkan hujan, bahkan ketika dia berada di atas, ketika dia masih melakukan korban bakaran, dia sudah mampu mendengarkan bunyi hujan. Hujan akan turun. Ketika dia berdoa untuk menurunkan hujan, dia berdoa berulang kali. Itu berdoa terjemu-jemu. Dan awan muncul dari laut. Awan itu kemudian awan itu menjadi simbol sebagai kehadiran Bunda Maria. Itu nanti pada zaman itu setelahnya. Malam gelap, Elia pun juga mengalami malam gelap, para saudara. Kenapa? Karena dalam bab pertama, bab 17-18 itu dilukiskan bahwa Elia itu tampil begitu luar biasa. Dia berhasil melaksanakan apa yang dititahkan oleh Yahweh. Namun dalam travel naratif, para saudara, dalam travel naratif bab ke-19 itu menampilkan Elia sebagai pribadi yang kecut, takut, bahkan putus asa dan ingin mati. Itu sebagai malam gelap sang nabi. Itu dia merasa gagal, putus asa. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak mampu, merasa gagal, tidak mampu meyakinkan Isabel untuk bertobat. Jadi mujizat itu, hal-hal mujizat yang memuaskan dahaga indera manusia itu belum tentu otomatis berakar dalam pribadi seseorang untuk percaya. Yang membuat seseorang itu berubah dan membiarkan diri untuk dikuasai oleh Allah. Melihat kenyataan ini, Elia merasa putus asa. Karena itu dia pergi ke Horeb.
Para saudara, kenapa dia harus pergi ke Horeb? Horeb itu adalah gunung Allah. Di Horeb itu adalah bagaimana Musa menerima hukum, mengingatkan kita itu akan Musa yang menerima hukum Allah, hukum perjanjian untuk saling setia. Dan Elia datang ke Horeb itu sebagai simbol bahwa Israel itu harus membaharu kembali perjanjian mereka untuk tetap setia kepada Allah, kepada Elohim, bukan kepada Allah lain. Jadi setelah Elia mampu membuat mujizat di atas Gunung Karmel, mampu menurunkan api untuk membakar kurban bakaran, jadi nama Gunung Karmel itu menjadi harum semerbak seluruh antero jagat. Elia pun dikenal sebagai nabi dari Gunung Karmel. Karena itu tidak mengherankan banyak orang berbondong-bondong datang ke Gunung Karmel untuk mengalami, untuk datang lebih dekat, melihat dan memodelkan cara hidup Elia. Mereka itu kebanyakan datang dari Eropa. Jadi kita lihat bahwa setelah tanah suci terbuka, ternyata pada abad 12 perang salib itu, yang dimulai pada 1096, banyak orang para peziarah itu dan serdadu dari Eropa itu datang ke Palestina. Jadi mereka datang ke Palestina, ada yang untuk berperang, tapi ada juga para peziarah yang datang menyepi ke Gunung Karmel. Dan kemungkinan juga ada para mereka-mereka yang berperang mungkin karena ada persoalan juga datang ke Gunung Karmel. Itu menurut catatan seorang biarawan dari Yunani, Berthold dari Calabria itu. Jadi dikatakan Berthold dari Calabria itu sebagai seorang pertapa pertama yang mengumpulkan beberapa orang di Gunung Karmel, yaitu datang dari Calabria, dari Italia. Tetapi dalam kronikel Karmelit, para Karmel itu, Ordo Karmel itu, nama Berthold itu tidak disebutkan, hanya Brocardus. Sehingga Brocardus itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas sejarah awal itu, komunitas ini, komunitas Ordo Karmel awal. Jadi Brocardus itu namakan itu Albertus Vicelli itu atau Albertus Albert Avogadro itu patria gereja Latin Yerusalem. Dia yang meminta regula sebagai konfiliasi yuridis atas komunitas pertama ini. Pada tahun 1226 itu Paus Honorius itu memberi konfirmasi resmi ofisial tentang regula yang secara tidak langsung mengakui bahwa Elia adalah pendiri dari Ordo Karmel. Para penulis dan teolog abad pertengahan itu sudah meyakini bahwa Elia itu sebagai Dux et Pater, artinya pemimpin dan bapak para Karmelit. Hal ini sangat kongruen dengan pendapat dari para bapak-bapak gereja sebelumnya yang melihat bahwa Nabi Elia itu patut dimodelkan karena dia itu sebagai pendiri, inspirator bagi orang-orang peristiwa yang menjalani hidup sebagai pertapa dan para biarawati. Oke. Tentang Elia sebagai pendiri itu, para saudara memang sempat ada perdebatan pada abad pertengahan di Universitas Cambridge. Di sana tampil para scholars, itu para ahli, seperti John Scotus dan John itu Horby, di mana oleh para Karmelit. Kita bersyukur itu. Dan Elia itu dinyatakan sebagai pendiri, itu pengakuan Paus yang didukung oleh para bapak gereja. Jadi selanjutnya itu ada seorang penulis namanya Philip Ribot yang menulis buku yang paling terkenal dan penting, namanya Institution of a First Monk. Itu menjadi sumber utama yang sangat berguna bagi Ordo Karmel. Kenapa? Karena buku itu mampu menggandengkan kedua tokoh penting, Elia dan Elisa, sebagai orang tua yang telah mewariskan harta kekayaan warisan rohani untuk para Karmelit. Jadi itu ada alasan, beberapa alasan itu paling tidak itu mengapa Elia disebut inspirator. Walaupun secara historis itu memang sulit dipertanggungjawabkan, tetapi pada masa itu mereka meyakini bahwa Elia itu sebagai pendiri atau inspirator itu karena ini. Pertama itu konteks abad pertengahan, karena mereka percaya pada legenda. Yang kedua, abad pertengahan itu Ordo Karmel mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak ordo baru bermunculan, dan Ordo Karmel sendiri belum mendapat pengakuan dari tahta apostolik karena ada hal-hal yang belum dinyatakan secara hukum, secara yuridis, maka mereka sedikit goncang. Dan yang ketiga itu ada modifikasi dalam metode cara berada yang baru. Apa? Karena ketika mereka berada di Palestina,
di Gunung Karmel itu mereka adalah para pertapa. Ketika mereka trans ke Eropa, di sana itu lingkungan berbeda, berubah. Jadi mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, bukan lagi di tempat sunyi. Yang berikut itu minimnya itulah itu arsip atau arkivio. Yang ketiga, yang kelima itu tradisi Elia itu sudah inherent secara interior bagi Ordo Karmel, karena pada waktu itu dari sejak awal itu mereka sungguh-sungguh memodelkan cara hidup Elia sehingga sulit untuk dilepaskan. Jadi mereka tetap meyakini bahwa Elia itu pendiri dan inspirator bagi Ordo Karmel. Oke, lanjut. Itu yang terakhir itu para saudara, ini adalah bukan saja Nabi Elia yang ada di Gunung Karmel, tetapi kehadiran Bunda Maria. Bunda Maria itu menjadi saudari, pelindung atau bunda itu sejak awal dari para pertapa dan memiliki devosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria ini kita tahu bahwa dalam kitab suci itu kan Bunda Maria mendapat tempat istimewa. Kitab suci Perjanjian Baru itu dari Sinoptik maupun Yohanes serta surat Paulus dan Wahyu untuk melihat Bunda Maria suatu tokoh penting. Demikian juga para Karmelit, mereka melihat bahwa ketika Yesus memberi ibunya kepada Yohanes, dan sejak saat itu Maria menjadi bagian dari komunitas para rasul. Demikian juga sekelompok pesiara di Gunung Karmel pada waktu itu melihat kehadiran Maria itu sebagai pemberian atau hadiah dari Yesus untuk mereka, sehingga mereka berdevosi kepada Maria. Alasan itu mengapa Maria itu dihormati itu, alasan itu karena mereka menginterpretasi kembali awan yang menjadi hujan seperti yang didoakan oleh Elia tadi itu. Jadi mereka melihat dan menginterpretasikan kembali bahwa awan itu yang terbit di laut itu adalah figur Maria, dan kemudian dikenal dengan Maria Bunda Yesus itu berasal dari kata mare, itu artinya laut. Awan yang terbit dari laut itu menjadi stella maris atau bintang laut. Selanjutnya peran Maria memang sungguh dirasakan oleh para Karmelit pada tahun berikutnya, tahun 1251 itu Simon Stock itu sebagai prior general saat itu menerima skapuler itu skapuler Karmel yang warna coklat itu dengan janji akan penyertaannya dalam perjalanan Ordo Karmel. Jadi para saudara, ada alasan lain mengapa mereka memilih Maria Bunda Yesus itu. Pertama itu Maria itu adalah model hidup. Mereka yakin bahwa dia akan hadir dan melahirkan Mesias itu. Yang kedua itu para Karmelit adalah milik Maria dan mendedikasikan hidup mereka untuk Maria. Bahkan mereka menamakan diri mereka sebagai saudara-saudara dari Santa Perawan dari Gunung Karmel, Maria dari Gunung Karmel. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa Maria itu selalu hadir dan melindungi mereka secara dekat. Jadi ada beberapa ekspresi Mariani itu sangat nampak dalam Ordo Karmel itu, yang menegaskan adanya hubungan erat antara Maria dengan sebagai saudara, ratu atau pelindung. Misalnya ada biara-biara yang berpelindungkan Maria, itu biara atau gereja, atau pakaian biara seperti jubah, skapulir. Itu adalah biara. Ini biara Maria dari Gunung itu Maria dari Gunung itu Maria Stella Maris. Di atas itu lihat dekat laut itu bawah. Yang di bawah ini itu lebih dekat biara itu Stella Maris. Biara ini sekarang itu biara ini secara aktual itu melewati proses yang panjang dan berbelit-belit berkat usaha dari para pastor Karmelit, Tabarkas, pastor OCD. Jadi setelah ditinggal, mereka para Karmelit keluar dari itu Gunung Karmel itu, dari Palestina itu pada tahun 1291 itu mereka harus keluar total. Dan selama 340 tahun itu mereka kembali. Itu kosong 340 tahun. Dan mereka kembali ke Karmel itu tahun 1631. Itu para Karmelit OCD mulai punya inisiatif untuk datang kembali ke sana dan bangun biara. Sekarang biara itu tetap berdiri walaupun sekarang ditangani oleh pastor-pastor OCD, tetapi biara itu tetap milik bagi para Karmelit. Karena itu kita semua keluarga besar Karmel ini bisa satu saat bisa datang ke sana untuk menikmati keindahan
Sebagai penutup dalam pemaparan singkat ini kita bisa mengetahui bahwa Elia itu tokoh besar, tokoh perjanjian lama yang juga dikenal sebagai nabi dari Gunung Karmel dan memiliki kaitan erat dengan lahirnya Ordo Karmel. Selain itu, nabi besar itu Maria Bunda Penebus, dan tokoh penting bagi keluarga Karmel Maria dari Gunung Karmel itu. Para Karmelit awal telah berdevosi kepada Maria dan mereka merasa pertolongan Maria. Sekian saja. Kalau yang mau bertanya silakan. Terima kasih kepada Pater Chris selaku pembicara kita pada malam hari ini. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi mengenai Gunung Karmel dan para Karmelit awal, mungkin ada hal yang belum dipahami, ada hal yang masih bingung dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka pada kesempatan ini saya memberi kesempatan untuk 3 orang penanya guna mengajukan pertanyaan kepada Pater Chris. Pertanyaan itu bisa diajukan secara langsung ataupun diketik lewat kolom chat. Sebelum kita beranjak menuju sesi diskusi, terlebih dahulu kita akan menyaksikan atraksi atau pertunjukan dari para suster OCD Celaket. Nanti akan diputar dalam bentuk video. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita menyaksikan video dari para suster di mana mereka bernyanyi dengan luar biasa, maka selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan berupa pertanyaan informatif dari Suster Teresa. Mohon disebutkan paus dan Bapak Gereja yang menyatakan bahwa Elia adalah pendiri Ordo Karmel. Juga kapan Ordo Karmel itu didirikan? Terima kasih, Pater. Itu dari Suster Teresa. Sambil menanti para penanya yang lain, Pater bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, Suster yang luar biasa. Jadi pertama itu Paus Honorius. Yang kedua itu Paus Clemens. Paus Clemens itu misalnya Paus Clemens ke-7. Tapi sebelumnya itu Paus Innocens ke-4. Paus Innocens ke-4 itu yang menerima, bukan, yang pertama itu Paus Honorius yang mengatakan bahwa Elia itu sebagai pendiri Ordo Karmel, Honorius ketiga. Dan bapak-bapak gereja sebelumnya melihat Elia itu sebagai pemimpin dan inspirator bagi para orang-orang Kristen yang modelkan itu cara hidup Elia itu. Teristimewa mereka yang mau memodelkan sebagai para hermit, itu. Para bapak gereja itu seperti Origenes. Pertanyaan kedua dari Pater Deus Jabur OCD. Bagaimana Pak?
tolong Pater jelaskan makna tanda-tanda alam seperti yang dijelaskan dalam kitab suci itu, seperti makna tanda Allah yang mengungkapkan kehadiran Allah seperti angin, gempa, api, dan angin sepoi-sepoi basah dalam konteks kehidupan doa para Karmelit di Gunung Karmel. Oh Kira-kira ya. seperti apa penjelasan? Terima kasih. Jadi tanda-tanda alam itu kehadiran Allah itu bisa dinyatakan lewat angin, lewat api. Misalnya kalau lewat api, misalnya ketika peristiwa Allah menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi pada waktu itu api menyala, guntur, kilat, seperti itu. Itu menyatakan bahwa Allah hadir. Jadi orang-orang pada waktu itu mereka percaya bahwa tanda-tanda atau tanda-tanda alam itu adalah tanda kehadiran Allah. Di Gunung Karmel itu juga dialami, di Gunung Karmel juga dialami ketika Elia mempersembahkan dan berdoa meminta api yang turun dari langit itu. Ketika api turun dari langit itu menyambar semua bahan persembahan, orang mengatakan bahwa dia itu Allah, dia itu Allah. Dia itu Allah, dia itu Allah, itu menyatakan itu sebagai pengakuan publik bahwa itu Allah sungguh-sungguh datang dan hadir. Seperti itu. Sedangkan kalau di Gunung Horeb itu dikali itu dua berdiri. Ada guntur, ada kilat, terus ada angin ribut. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak ada di dalam. Baru angin sepoi-sepoi itu Allah hadir. Itu mau mengatakan bahwa itu kan pada waktu itu Elia ketika dia berada di Horeb itu sebenarnya Elia dalam keadaan situasi sulit. Dia putus asa. Dia menyesal akan peristiwa yang terjadi di Karmel. Kenapa di Karmel? Karena di Karmel itu Allah hadir dalam api. Ternyata kehadiran Allah dalam api itu tidak mampu meyakinkan orang-orang dan juga Isabel teristimewa dan Ahab bahwa itu yang Allah yang harus disembah itu adalah Yahweh. Tetapi mereka tidak mampu. Mereka tidak percaya. Itu artinya bahwa hal-hal yang memuaskan dahaga sense, indera-indera itu belum tentu secara otomatis membuat orang percaya. Jadi membuat orang percaya itu hanya pengalaman pribadi. Sama seperti orang yang mengalami dalam keheningan dan kesunyian, angin sepoi-sepoi basah. Oke? Ya. Terima kasih. Lalu beranjak ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Kenny Gunawan. Ya. Pernyataannya, Karmel adalah saksi Elia yang bersemuka dengan Allah. Lalu bagaimana cara bersemuka dengan Allah bagi para Karmelit maupun para awam, meskipun disibukkan dengan berbagai pelayanan? Terima kasih. Bagaimana bersemuka bagaimana? Mungkin Bapak Kenny bisa menyampaikan secara langsung. Bisa saya berikan kata itu. Bersemuka artinya berjumpa atau bagaimana? Iya, halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, Pater. Iya, bersemuka itu artinya ya maksudnya berjumpa secara personal, mengalami lah mungkin secara bahasa mudahnya mengalami Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa hebat, bagus. Orang-orang Israel percaya bahkan sampai sekarang bahwa Elia itu hidup. Elia itu akan selalu datang. Bahkan para rabi-rabi, bahkan di antara para rabi juga menyatakan bahwa mereka bertemu Elia, mereka berjumpa dengan Elia. Nah, kita sebagai para Karmelit, kita bisa berjumpa dengan pengalaman-pengalaman kita. Elia itu sudah menunjukkan pengalaman doa yang luar biasa. Jadi, Elia dikatakan bahwa dia tidak mati, dia terangkat ke surga. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mati, dia masih hidup. Mengapa orang-orang percaya bahwa dia akan datang dan selalu datang? Kita hanya bisa bertemu dengan Elia ketika kita bagaimana supaya supaya kita bisa berdoa seperti Elia? Itu pertanyaan sangat penting. Berdoa seperti Elia berarti kita berdoa tidak jemu-jemu. Berdoa terus-terus. Jangan berpikir bahwa
Ketika kita berdoa terus-terus, kita merasa iman kita goyah. Kenapa? Karena kuantitas kita goyah karena apa yang kita kehendaki itu terus-terus lebih sering dengan kualitas tertentu, karena kita yakin bahwa itu akan terjadi mujizat. Sama seperti Elia. Elia ketika masih berada di Gunung Karmel, ketika dia habis membuat kurban bakaran dan Allah telah menerima kurban bakaran itu, dia sudah mampu mendengar bunyi hujan di siang bolong. Apa artinya? Dia percaya. Dia mampu melihat apa yang belum dia lihat. Dia percaya akan terjadi sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya iman. Nah, kita berdoa seperti Elia dengan menggunakan iman yang sungguh-sungguh dalam. Oke, terima kasih. Bisa? Terima kasih, Pak Pater. Bagaimana Bapak Gunawan? Ada tanggapan? Mungkin ada hal yang belum Ada hal yang belum dipahami? Berarti kalau yang saya tangkap berarti pertama doa tidak jemu-jemu, ya. Dan berdoa dengan iman. Dari situlah kita akan merasakan pertemuan dengan Allah. Seperti itu, bukan begitu, Pater? Ya, benar begitu. Oke, terima kasih, Pater. Oke, Saya cukup puas. makasih. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin ada yang lain? Malam. Oke, selamat malam. Baik, terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari novisiat OCD Bejawa dan silakan. Saramu jadi satu pertanyaan. Silakan. Ya, dari kedua pertanyaan ini, pertanyaan seperti ini, Pater. Apa yang menjadi alasan atau penyebab dari para Karmelit awal yang berhijrah dari Palestina ke Eropa, lalu meninggalkan biara di Gunung Karmel? Lalu yang berikutnya itu, banyak cerita mengenai Elia yang justru terjadi di Gunung Horeb dan bukan di Gunung Karmel. Dan mohon penjelasannya. Baik. Pertama, mengapa para Karmelit awal itu mereka hijrah ke Eropa? Jadi pada waktu itu situasi Palestina itu ketika terjadi perang salib, jadi chaos, situasinya sulit. Situasi yang ketika para saudara-saudara kita yang Muslim mereka menduduk ke Yerusalem, itu mereka sudah kesulitan. Dan di kota Arke itu adalah seperti kita tahu toh, misalnya ada orang kudus namanya Zion Da'ak, itu di Arke, itu kota Arke itu menjadi bagian dari Gunung Karmel, itu bagian dari provinsi Arke. Arke itu berasal dari kata-kata Akadian, kemungkinan itu kota purba yang berbahasa Akadian. Jadi kota ini sangat penting. Di mana ketika tentara-tentara Turki menduduki kota Arke, juga berimbas kepada para pertapa di Karmel. Pada waktu itu situasi sulit, akhirnya mereka trust. Pada tahun 1291 itu total para Karmel harus keluar dari Gunung Karmel, dari Palestina. Itu pertama mereka menyebar ke Siprus, kemudian ke Inggris, dan ke tempat Eropa lainnya. Memang ada untungnya juga, sehingga kalau seandainya pada waktu itu tidak ada perang salib, mungkin pasti masih tetap di Gunung Karmel, tidak sampai ke kita. Jadi ada satu sisi baik juga, sehingga itu Karmel itu bisa menyebar ke seluruh dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tadi dikatakan bahwa Elia itu lebih banyak di Horeb, ya toh? Karena Elia ini adalah seperti yang dilukiskan dalam raja-raja tadi itu, kitab raja-raja tadi, dia mengalami situasi sulit, akhirnya dia pergi ke Horeb. Horeb itu sudah dijelaskan tadi bahwa itu adalah gunung di mana Musa menerima hukum. Jadi Musa itu menerima hukum 2 kali. Pertama di Sinai, kedua di Horeb. Itu menurut apa ini? Jadi hukum kedua ini itu hukum perjanjian untuk mereka saling itu dibaharui. Mengapa Elia datang ke Horeb? Karena orang Israel yang di utara itu mereka harus membaharui perjanjian mereka untuk tetap setia, untuk kembali setia kepada Yahweh Allah. Jadi kalau seandainya Musa itu menerima hukum,
pertama tadi, maka Elia itu juga harus membaru hukum. Jadi tataran Elia dengan Musa itu hampir setara. Sebenarnya Horeb dan Sinai itu satu. Itu gunung sama, itu satu gunung. Namanya berbeda. Sinai itu adalah dalam tradisi selatan kerajaan Yehuda ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka menyeberang padang gurun. Sebelum berada di Mesir itu kan, jadi ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, dia mengatakan bahwa aku adalah. Itu mengingatkan sebenarnya itu adalah Allah yang sama. Allah nenek moyangnya itu. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi sebelumnya Yakub itu sudah menyembah namanya El. Kenapa menyembah namanya El? El itu adalah Tuhan. Ketika dia membuat mesbah namanya di Betel. Betel itu rumah Tuhan. Jadi El itu adalah ada. El itu ada bersama mereka walaupun mereka berada di Mesir. Ketika mereka melakukan perjalanan lewat padang gurun, El tadi itu ada selalu bersama mereka. Maka kita tahu aku adalah aku. Itu. Yihye, Aser Yihye. Yang berasal dari Hayah. Itu ada. Dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan Yahweh itu hanya tradisi. Yahwista itu bagian selatan. Sedangkan El itu bagian utara. Jadi dalam tradisi itu Yahwista dan Prista, para frater ini sudah belajar itu tradisi Yahwista dan Prista itu menggunakan kata Sinai, sedangkan Deuteronomista dengan itu Elohista itu menggunakan kata Horeb, itu bagian utara. Oke. Bisa penjelasan itu? Baik, terima kasih Pater. Mungkin ada yang lain. Saya rasa sudah pas. Mungkin ada pertanyaan, kita masih punya waktu 25 menit. 20 menit. Boleh. Ada pertanyaan lain bisa disampaikan secara langsung. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Frater Eki. Ya, boleh. Bagaimana peran langsung Elia dan Maria Gunung Karmel bagi para Karmelit saat ini? Pertama, peran Elia. Jadi Elia sebagai seorang nabi dari Gunung Karmel, dia telah mengajarkan bagaimana kita hidup. Jadi ketika dia masih di Karmel, bahkan dalam perjalanannya itu, dia telah mengamalkan kaul-kaul. Jadi dia hidup miskin, dia taat terhadap itu perintah Yahweh Allah, ada hidup murni. Jadi dia sudah sebenarnya telah mengajarkan kepada kita, para Karmelit, baik para biarawan, biarawati, maupun para saudara-saudara awam yang lain, untuk hidup sungguh-sungguh tulus di hadapan Allah seperti orang yang mengikrarkan kaul-kaul. Seperti orang yang benar-benar murni, suci, kudus, miskin, sederhana di hadapan Allah, bergantung pada Allah. Jadi dia mengajarkan kita itu untuk meranjalkan relasi. Mengapa Santa Teresa itu, Santa Teresa Avila itu pada waktu itu abad pertengahan itu mengajak untuk kembali ke sumber asli, back to the shore, artinya untuk kembali ke sumber asli itu Elia. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa Elia itu ada model itu atau hidup Elia itu harus dimodelkan, harus diteladani oleh kita semua, oleh para Karmelit. Istimewa dalam doa dan kontemplasi, relasi kita dengan Allah, dan Yahweh Allah itu perlu. Yang kedua, Eli itu Bunda Maria. Bunda Maria itu
itu para Karmel itu kan dari awal mereka berdevosi pada Bunda Maria, dan mereka merasakan sungguh-sungguh pertolongan dari Bunda Maria dalam sejarah, bahwa ketika Ordo Karmel mengalami situasi-situasi sulit, misalnya bagaimana mereka harus bergulat dengan situasi baru ketika mereka trans dari Gunung Karmel menuju ke Eropa, mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan segala macam kesulitan-kesulitan secara administratif, pengakuan dari tahta apostolik supaya bisa diterima. Maria itu memberi kekuatan. Maria menampakkan diri pada waktu dikatakan Bapak Cimostok sebagai jenderal, menampakkan diri kepada dia untuk memberi kekuatan, memberi skapulir, skapulir suci. Jadi lewat skapulir itu dia memberi pesan penyertaannya. Jadi Maria berjanji untuk selalu menyertai kita dalam perjalanan kita, dalam perjalanan ordo. Jadi jelas sekali bahwa peran Maria itu sangat besar dalam kehidupan ordo. Sampai-sampai kita itu selalu menggunakan itu busana Maria. Jadi itu ada skapulir, ada itu mantel seperti itu. Itu mengatakan bahwa kita ingat akan Maria, akan Maria dan juga Eli. Misal pada waktu itu pada dalam sejarah itu, misalnya mantel itu adalah mantel Elia. Mantel Elia kemudian dalam perjalanan menjadi mantel Maria juga. Jadi mantel itu bukan hanya mantel Elia, dan mantel juga Maria. Jadi kita mengenal mantel putih itu kita ingat akan Elia dan Maria. Terima kasih. Terima kasih Pater penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan dari Ibu Paulina Aliando. Oh ya. Halo Ibu Paulina. Terima kasih Frater Moderator. Pater, ini saya punya 2 pertanyaan. Oh, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama, saya di kolom chat. Pertanyaan pertama itu mengenai fenomena nabi yang tadi Pater sempat jelaskan, tapi saya pribadi masih sedikit bingung dengan apa yang tertulis. Pater menyebutkannya sebagai fenomena nabi ke dalam dirinya. Nah, pertanyaan saya kenapa disebut ke dalam dirinya? Nah, demikian juga dengan fenomena yang di Sarfat, janda dan anaknya itu kenapa disebut keluar dirinya? Saya sebagai awam tidak terlalu paham ungkapan atau pernyataan itu. Nah, kemudian yang kedua, saya mohon penjelasan Pater. Sebenarnya juga pertanyaan saya ketika misa kemarin pas saat kita pesta Maria Gunung Karmel, karena untuk pertama kalinya saya mendengar bahwa awan yang muncul dari laut itu dianggap sebagai bahasa simbol yang merepresentasikan Maria yang tadi Pater bilang sebagai Maria atau Stella Maris tadi. Pertanyaan saya, apakah memang ada dasar biblis terkait hal itu, ataukah memang hanya merupakan hasil permenungan dari para Karmelit yang menganggap bahwa awan itu sebagai simbol feminis, kesuburan, sehingga representasi ataupun pemahamannya itu sebagai Bunda Maria yang merupakan pemberian Yesus bagi para Karmelit ataupun Ordo Karmel. Mungkin Pater punya penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Mungkin demikian Frater Moderator, terima kasih. Baik. Jadi baik Ibu, memang beberapa minggu ini ternyata tidak ada di Kepila lagi, ternyata sudah trans. Luar biasa, semoga di situ di tempat baru semakin luar biasa. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, mengenai perjalanan ke dalam diri, trans ke dalam diri dan trans keluar. Jadi kalau kita melihat dalam teks secara naratif menggunakan pendekatan formasi inkluso dari bagaimana Elia ketika dia dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan satu misi besar, dia harus mempersiapkan diri. Jadi dia perlu diformat menurut cara Allah. Karena itu
ketika dia mengatakan di hadir di hadapan itu Ahab dan mengatakan bahwa hujan tidak turun setelah tidak akan turun sebelum aku mengatakannya, Elia dititah oleh Yahweh untuk pergi bersembunyi di Sungai Kerit. Mengapa dia harus pergi bersembunyi di Sungai Kerit? Kerit itu artinya terpotong. Kerit, terpotong artinya terisolir. Berarti Elia harus mengalami hidup yang sunyi, terpencil, terisolir. Dia harus merenungkan itu. Dia harus masuk ke dalam dirinya, sama seperti kita yang masuk ke dalam biara. Pertama itu dipanggil untuk mengalami situasi keheningan ke dalam. Di situ, ketika kata bersembunyi itu artinya itu bisa menarik jarak dari, atau kita itu mau mendekatkan pada, dalam artinya bahasa Ibrani itu. Jadi setelah dia menarik jarak dari situasi keramaian dari Ahab dan Isabel, dia harus mendekatkan juga pada Yahweh. Ya, itu dia berjalan ke dalam dirinya. Dia harus merenungkan. Menurut bapak-bapak gereja, menafsirkan kata ini, itu bersembunyi berarti dia harus bermati raga, berdoa, bermeditasi. Itu bermeditasi, itu berkontemplasi, itu sama saja bahasa Santa Teresa. Itu kontemplasi itu artinya perjalanan masuk ke dalam. Jadi dalam spiritualitas Teresa Avila, itu kan sama dengan spiritualitas kupas bawang, ya toh? Orang kupas dari luar masuk ke dalam, sampai ke dalam bahwa dia akan menemukan sang baginda itu ada di dalam, yang terinti di dalam. Elia pun demikian, Yahweh Allah itu ada di dalam, maka dia masuk ke dalam. Nah, dia mengatakan bahwa Elia, engkau harus pergi ke Kerit, karena di sana itu saya telah menyediakan air dari sumber Kerit. Ternyata Kerit itu kering, tapi sebelumnya Allah beri dia makanan, roti dari burung gagak. Burung gagak itu simbol, itu burung yang sangat tidak baik, itu pencuri. Itu burung-burung yang biasa curi-curi di kampung, itu orang-orang paling tidak suka itu burung. Jadi itu mengapa penulis itu kan itu semacam simbol yang mengatakan bahwa Ahab dan Isabel itu adalah pencuri, itu terbaik. Dan di satu sisi juga sebenarnya dosa itu bisa bertobat. Dosa yang mereka itu harus bisa. Kenapa? Karena dia melayani Allah, melayani hambanya Elia. Jadi Elia mengerti, memahami bahwa cara Allah untuk memformat dia ke dalam. Setelah dikatakan bahwa sungai Kerit itu dia kering, dia harus pergi ke Sarfat. Mengapa dia Sarfat? Sarfat itu kan adalah kota yang terletak antara Tirus dan Sidon. Itu kota masih di wilayah Baal, ayah dari Isabel. Itu kota kafir. Berarti dia harus masuk ke kota musuh. Tetapi di sana, bagaimana kita lihat Elia, dia taat, dia pergi ke Sarfat. Di Sarfat itu dia bertemu dengan orang baru, situasi baru, sama seperti ibu pergi ke Jogja, ada situasi baru, apa segala macam, itu baru-baru semua. Di sana dia harus bergantung kembali kepada Allah, walaupun dia mengatur relasi secara horizontal dengan orang-orang di luar dari dirinya. Bagaimana kita tahu bahwa dia berrelasi dengan orang luar? Dia berhidup dengan orang janda. Janda ini, para saudara, janda ini dalam tradisi orang Israel, janda adalah orang yang harus diperhatikan. Karena dia itu miskin, karena dia itu tidak diandalkan, dia tidak punya nama. Tetapi beda dengan janda yang Sarfat ini. Mengapa janda yang menurut dalam tataran orang-orang Israel bahwa dia itu adalah orang lemah, tapi kok dibuat oleh Allah untuk menopang, menjamin hidup Elia di kota di negeri asing itu. Berarti dia itu luar biasa. Itu gambaran bahwa janda dengan anaknya itu adalah gambaran Ahab dan Isabel. Jadi kalau Ahab itu dipengaruhi oleh anaknya, oleh Isabel lebih berkuasa,
lebih mempengaruhi, maka janda ini pun juga dia berkuasa atas anaknya. Nah, dia akan melakukan janda ini. Kalau Isabel itu adalah penyembah Baal, janda pun penyembah Baal. Dari situlah Elia mulai beraksi. Dia mulai trans keluar yang orang-orang seperti janda tadi itu. Hal yang luar biasa lagi ketika anak dari sang janda ini meninggal dan Elia membuatnya hidup. Apa gambarannya? Gambaran sebenarnya bahwa Ahab sebenarnya dia sudah mati nih Ahab. Kenapa? Karena dia di bawah kontrol dari Isabel. Sama seperti anak ini. Anak ini sebenarnya sudah mati dia. Karena di bawah kontrol dari ibunya. Maka Pak Elia meminta anaknya itu. Ketika dia mati, berikan kepadaku. Artinya Elia mau menyelamatkan anak itu. Ketika anak itu dia berikan. Dia mengambil anak itu jadi hidup. Berarti ini. Bisa dia keluar. Dia telah melakukan itu. Itu sebagai bekal. Supaya dia mampu untuk melakukan hal yang di atas Karmel. Di Gunung Karmel. Persiapan. Formasi. Di dalam dan keluar. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Chris. Saya rasa sudah pas jawabannya. Lalu masih ada beberapa pertanyaan, Pater. Ada dua pertanyaan titipan dari Bejawa. Boleh. Pertanyaan seperti ini, Pater. Kapan klaim Maria Gunung Karmel sebagai saudara para Karmelit? Bagaimana proses spiritualitas itu dimulai dan diteruskan hingga kini? Lalu yang berikut itu, mengapa komunitas Gunung Karmel itu dikelola oleh OCD? Kira-kira bagaimana kisahnya? Terima kasih. Baik, saudara. Pertama itu, kapan itu Maria itu diklaim sebagai apa tadi, saudara dari? Saudari dari para Karmelit. Saudari para Karmelit. Sebenarnya dari awal itu, ketika mereka masih di Gunung Karmel, para Karmelit itu sudah berdevosi kepada Maria. Itu buktinya ketika mereka mendirikan kapela yang berpelindungkan Maria. Itu adalah hasil dari seorang pesiara, seorang biarawan Yunani namanya John Phokas. Ketika dia mengunjungi bersiarah di Palestina pada tahun 1180 berapa itu, saya lupa. Dia mengetahui bahwa di Karmel itu sudah ada kapela yang punya detail dedikasi itu kepada Bunda Maria. Berarti mereka sudah dari awal sudah berdevosi kepada Maria dan sudah menamakan diri mereka sebagai saudara dari Santa Peran Maria. Hanya bahwa itu kan secara lisan, belum didokumentasikan secara resmi. Dalam perjalanan para saudara, dalam perjalanan sejarah, ketika para Karmelit itu mereka mengatakan bahwa Maria itu adalah saudara kami, itu kan mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan. Kan itu juga terjadi sempat perdebatan di Universitas Cambridge. Jadi pada waktu itu para scholars yang terjadi yang berdebat di Universitas Cambridge itu bukan soal Elia saja, juga termasuk Maria. Apakah Maria yang dikatakan para saudara dari para Karmelit itu, jangan sampai, itu tuduhan dari para Dominikan pada waktu itu, jangan sampai Maria yang dari Mesir. Maria yang dari Mesir itu adalah penghibur untuk para pesiara di Palestina. Itu kan mudah dipatahkan oleh orang para Karmelit bahwa Maria yang dari Mesir itu bukan Maria yang dimaksudkan para saudari itu para Karmelit. Kenapa? Karena Maria dari Mesir itu bukan Maria Bunda Yesus. Jadi yang disebutkan itu adalah Bunda Yesus. Dalam perjalanan itu, ketika Philips Ribot adalah seorang sejarawan Karmelit abad 14 tahun 1391. Jadi dia menulis namanya The Institution of the First Monk. Itu menulis dari 10 buku
Jadi buku pertama dan kedua ada buku pertama sampai ke-8, buku ke 9 dan 10, 2 bagian besar itu. Jadi di situ dia mau mengatakan bahwa Maria itu sebenarnya sudah dari sama-sama seperti pada zaman Elia dulu. Dia menggandengkan itu, Elia dan Maria. Kemudian diikut oleh paus-paus yang berikut bahwa itu Maria itu sudah menjadi saudari dari para Maria Gunung Karmel. Walaupun pada abad 1700 itu seorang Yesuit yang namanya itulah Daniel Pappenbrock, itu memang dia seorang yang cukup kritis, yang kadang-kadang mengkritik semua. Dia semacam demitologisasi dalam gereja, bahwa cerita-cerita seperti itu tidak dianjurkan karena dia mau melihat sejarah secara transparan dan jujur. Tetapi para Karmelit tetap melihat bahwa Maria itu sejak ketika Maria menampakkan diri kepada Simon Stock pada waktu itu, dengan cepat satu abad kemudian setelah itu Simon Stock menerima itu penampakan itu, 1 abad kemudian itu Maria itu begitu cepat, devosi kepada Maria itu begitu cepat, Maria dari Gunung Karmel begitu cepat tersebar di dalam gereja dan diterima dan diakui dalam gereja. Itu menunjukkan bahwa Maria ini sungguh-sungguh menjadi saudari para Karmelit. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua itu apa? Bagaimana kisah biara Stella Maris di Gunung Karmel itu dikelola oleh OCD? Jadi para saudara, kalau para saudara ada waktu nanti bisa datang ke Karmel di Stella Maris Gunung Karmel. Ini adalah cerita yang sangat-sangat berbelit-belit. Para saudara tahu, pada waktu ketika para Karmelit mengosongkan Gunung Karmel pada tahun 1291, mereka out of Karmel or Palestina. Jadi Karmel itu, Gunung Karmel itu kosong. Pada waktu itu saya buat singkat ya, karena itu terlalu banyak nanti itu waktunya bagus. Jadi 340 tahun kemudian, 340 tahun, mungkin juga para dari Karmel OCD, Karmel berkeras ini OCD kita ini, mungkin juga dipengaruhi oleh ajakan dari Santa Teresa yang mengatakan bahwa kita harus kembali ke sumber asli tadi itu. Sumber asli artinya ajaran Elia. Maka para pastor itu pada tahun 1634, 31 lah, mereka datang, namanya Kasini itu, dia datang ke Karmel, ke Haifa untuk memeriksa, buat kapela kecil di Gunung Karmel. Dari kapela kecil itu dibuat, kemudian dalam perjalanan itu orang-orang Muslim fanatik itu melarang, kau jangan buat di situ, aku tolong ke sana lagi ke atas. Ya Elia. Ketika dibuat begitu, pada waktu itu para tentara Turki, bukan orang-orang Turki, meledaknya itu, jadi dibom sehingga hancur. Kemudian dalam perjalanan lagi mereka akan para Karmelit buat lagi cari jalan bagaimana supaya mendirikan kembali itu biara di situ. Mereka harus pergi ke Haifa, ke Arke, karena pada waktu itu gubernur Arke itu adalah Abdallah Pasha atau Abdullah Pasha itu, Abdallah Pasha orang Turki. Jadi pada waktu itu orang Turki itu menduduki wilayah Palestina, termasuk itu provinsi Arke. Arke itu wilayah itu Gunung Karmel itu di bawah provinsi Arke. Selanjutnya satu menara lampu, karena dia itu sebagai gubernur, itu tempat istirahat, di tempat musim panas dia itu tempat untuk dia libur itu musim panas. Dia buat kebetulan pada waktu itu dia kalah dalam perang melawan itu orang Mesir datang serang, maka dia itu kan sempat dibuang ke Alexandria di Mesir, dan villa diberikan kepada anaknya namanya Ibrahim Pasha. Pada zaman Ibrahim Pasha itu sungguh berbeda perlakuan kepada orang Kristen terhadap para Karmelit, karena Karmelit kebanyakan dari Eropa, dia buat secara politis berkabar baik kepada para Karmelit karena supaya dapat dukungan dari Eropa, supaya membentengi mereka untuk melawan Mesir, karena Mesir itu sudah menyebar luas mengambil itu wilayah di Suriah
Syria itu. Ketika Mesir kalah peperangan itu pada tahun berapa itu saya lupa. Kemudian Mesir kalah dan Abdallah Pasha itu kembali ke Palestina, kembali ke itu Karmel dan ambil kembali itu villa yang dihadiahkan kepada para Karmelit. Nah, kemudian dia mendirikan satu villa lagi, kemudian itu dijual kepada Karmel. Kepada Karmel itu sudah membeli atas kerjasama dengan kedutaan Perancis dan yang ada di Lebanon. Pada waktu itu ada manuver politik juga. Akhirnya para Karmel membeli satu hamparan Gunung Karmel itu, hamparan. Dalam perjalanan itu dibuat kecil-kecil dan mendirikan Biara Karmel itu didirikan oleh itu Kasino. Kasino itu Kasini adalah seorang pastor yang seorang itu bruder, ya seorang pastor. Dia seorang arsitek yang luar biasa. Dan dirikan itu biaranya sampai sekarang itu ada itu perluasan sampai sekarang ditangani oleh OCD. Saya buat singkat sedikit nanti waktunya. Sebenarnya banyak mau saya diceritakan tapi waktu nanti ada terbatas. Jadi biara itu sekarang tetap di atas Gunung Karmel itu menjadi milik umum walaupun sekarang dikelola oleh OCD. Biara itu cukup luas ya. Dalam situs-situsnya itu ada semua termasuk Gua Elia dan apa-apa itu karena baru-baru belasan tahun yang lalu ada ini himbauan dari dalam standar infrastruktur modern Israel. Jadi dibuat sedemikian rupa untuk menjadi tempat pariwisata rohani untuk tiga agama itu Islam, Kristen dan Katolik, Yahudi. Jadi para saudara kita boleh berbangga karena biara Stella Maris itu mengingatkan kembali akan bintang laut itu Stella Maris yang ada. Oh tadi saya bertanya sepertinya itu menjawab juga pertanyaan tadi dari Ibu tadi itu tentang bagaimana itu ada interpretasi tadi itu. Saya belum baca, saya belum jawab tadi itu. Jadi itu untuk kita. Sorry tadi tidak ingat tadi tidak diingatkan kepada saya. Jadi dalam teks-teks bahwa ketika Elia itu berdoa dan muncullah sebesar itu telapak tangan tadi itu kepakan tangan tadi itu dan dalam perjalanan itu hujan itu awan tadi menjadi hujan. Pada waktu itu mungkin pada waktu itu ketika terjadi setelah kejadian di Gunung Karmel itu bersama Elia, ketika Elia diangkat ke surga, menurut tradisi bahwa orang-orang datang sudah muridnya itu Elisa itu sempat membuat itu tradisi lisan, mungkin legenda juga sih bahwa di situ ada sekolah yang sudah dibuat sejak zaman itu. Ada sekolah untuk memodelkan gaya hidup Elia. Tapi pada waktu itu kan tidak ada informasi bahwa pada waktu itu mereka sudah melihat Maria. Tidak. Mereka tidak melihat Maria, hanya sekolah memodelkan Elia. Dalam perjalanan sejarah modern, para scholars modern, mereka kan yang dikritik oleh Daniel Prof tadi, cerita-cerita itu mungkin agak sedikit tentang awan tadi itu karena mendatangkan hujan yang memberi kesuburan kepada orang Israel yang kering, yang mengalami itu kekeringan. Jadi hujan itu sebagai dilihat, reinterpretasi. Jadi katanya itu adalah reinterpretasi oleh para Karmelit. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Maria itu sebagai rahmat yang melahirkan Yesus. Jadi hujan awan itu yang melahirkan hujan. Jadi hujan ini membasahi, menyuburkan dan sebagainya. Demikian juga Maria ini ketika melahirkan Yesus, diambil bagian dalam sejarah keselamatan, dia melahirkan Yesus. Yesus ini menjadi hujan keselamatan bagi semua orang. Jadi ada semacam simbol yang dilihat. Maka dan
Maria itu sendiri, kata Maria itu artinya mare. Mare itu artinya laut. Laut artinya bintang. Bintang jadi oleh laut hubung. Hubung bintang laut, itu artinya Maria. Oh, itu Maria. Ah, jadi ketika orang melihat sekarang misalnya di Gunung Karmel ada mercusuar yang berpolisi itu, orang langsung ingat, oh ini bintang laut. Ini ingat awan dari doa seorang nabi, Nabi Elia. Langsung ingat Maria. Mungkin ada tambahan dari Pater Markus, karena Pater Markus sudah tunggu dari tadi mau jawab ini. Selamat malam. Selamat malam, Pater Markus. Oke, terima kasih banyak Pater Chris, luar biasa itu penjelasannya, sudah sangat bagus. Jadi penafsiran itu yang Pater Chris sudah bilang itu namanya penafsiran alegori. Jadi alegori memperbandingkan tadi hujan, awan mendatangkan hujan yang dilihat sebagai rahmat, dari kecil menjadi besar, tapi datangkan berkat yang besar. Demikian juga Maria, yang kecil juga melahirkan Yesus dari kerendahan hati. Itu dalam penafsiran alegori dalam kitab suci. Nah, intinya seperti dikatakan Pater Chris itu. Penafsiran itu mulai dari para Karmelit. Nah, lalu sekarang juga diikuti oleh banyak orang, dipercaya banyak orang. Memang pernah ada penafsiran awal yang orang bilang lihat itu telapak kaki itu, mereka bilang itu telapak kaki Maria atau telapak tangan Maria. Tetapi itu juga tidak ada dasar dari kitab suci. Lalu dalam perjalanan selanjutnya dilihat bahwa itu tadi awan yang kecil menjadi besar, mendatangkan hujan, seperti Maria dari kekecilannya mendatangkan terang. Itu tentang awan. Yang lain-lain saya kira Pater Chris sudah sangat jelas. Selanjutnya informasikan bahwa kendala kita masuk ke pertanyaan yang ada dalam kolom chat. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Pater Oris untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pater, saya persilakan. Selamat malam semuanya. Selamat. Baik, terima kasih Malam, untuk Pater Oris. penjelasan yang luar biasa dari Pater Chris tentang kisah sang nabi yang luar biasa, Nabi Elia. Dari beberapa penafsiran atau artikel-artikel, ada yang menafsir bahwa pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Elia melawan nabi-nabi palsu itu, Baal, itu karena Nabi Elia mengalami depresi sekaligus juga ada gangguan kepribadiannya. Sehingga dia memiliki sikap atau temperamen yang berbeda dengan pribadi yang lain. Nah, orang melihat juga Nabi Elia mengalami psikopat, sehingga ia melakukan satu tindakan yang sangat tidak wajar dengan menghabiskan nabi-nabi Baal. Jadi bagaimana kira-kira Pater Chris menanggapi ini? Apakah memang Nabi Elia mengalami psikopat, lalu depresi yang berat, sehingga ada ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya, lalu dia melarikan diri? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Dari memang ini sungguh-sungguh psikologi selalu melihat secara psikologis tentang seseorang akan mampu melihat nabi itu luar biasa. Memang hal yang sangat kontroversial bahwa ketika dia memenangkan kontestasi di Gunung Karmel, bahwa dia menyuruh untuk menangkap nabi-nabi Baal dan menyembelih. Teks kitab suci mengatakan bahwa dia membunuh. Ini menyembelih itu membunuh, menyembelih. Para bapak-bapak gereja, para komentator bapak gereja, mereka melihat bahwa yang dilakukan Elia itu untuk membunuh itu ada dasarnya, bahwa
pada waktu dalam kitab Imamat itu, saya lupa berapa tadi itu, bahwa ada anjuran kalau seandainya orang-orang Israel, misalnya pada waktu itu orang Israel siapa itu hakim-hakim, pada zaman hakim-hakim itu di mana orang Israel itu menyembah Baal Peor, itu mereka itu dianjurkan untuk bunuh para penyembah itu, dibunuh. Jadi ada dasar kitab sucinya. Dikatakan bahwa Elia itu psikopat, sepertinya cukup sulit. Mungkin itu kan tafsiran dari kalau seandainya para exeget mungkin melihat itu sebagai psikopat, itu memang agak sulit karena yang dia lakukan itu seorang nabi yang kalau seandainya dia psikopat tidak mungkin diceritakan dia sungguh-sungguh bahkan dalam perjalanan itu dia langsung diangkat oleh Allah. Jadi itu agak sulit untuk dipahami bahwa dia psikopat karena dia benar-benar melaksanakan apa yang dititahkan oleh Yahweh Allah. Mungkin ada tambahan dari Pater Markus. Baik, terima kasih. Jadi apa itu yang psikopat segala macam depresi kan tidak ditulis dalam kitab suci. Lalu para psikolog modern ya kita semua lihat sekarang kekerasan itu dengan latar belakang seperti itu. Nah, tetapi dulu bangsa Israel dalam perjalanan panjang itu melihat Allah itu panglima perang dan yang bersama Allah selalu menang. Lalu demikian juga Elia yang menang itu. Jadi perlambangan orang yang bersama Allah, siapapun yang bersama Allah selalu menang. Sehingga sampai pada Paulus itu, Roma 8:31 itu, jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat mengalahkan kita? Selanjutnya dalam penafsiran modern sekarang, melihat bahwa siapa yang bersama Allah, perjuangan itu, perlawanan itu, bukan lagi antara manusia dan manusia satu dengan yang lain, tetapi antara kebaikan dan kejahatan. Dan itu tampak jelas sampai dalam kitab Wahyu. Antara orang yang memilih Allah dan orang yang memiliki memilih yang jahat. Yang memiliki jahat itu ikut iblis tadi. Lalu sampai akhirnya, jadi dari awal sampai akhir kitab suci, akhirnya menunjukkan siapa yang memilih Allah, memilih kebaikan dan kebenaran, itu akan menang. Simbol yang digunakan ini untuk dunia modern itu akan menjadi masalah karena simbol pembunuhan, simbol perang. Tetapi yang dahulu sebenarnya mengatakan itu hal yang normal itu, tetapi punya nilai rohani yang tinggi. Nah, itu sih ya, Pater Oris. Tetapi bila psikopat segala macam, istilah psikopat pasti baru. Pater Markus, mungkin ada tanggapan dari Pater Oris. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pater Chris dan Pater Markus. Ya, kita lihat dari aspek biblis dan aspek ketaatan kepada Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater. Nah, ada 2 pertanyaan tersisa di kolom chat. Oke. Ini dari Frater Fian. Mengapa Elia itu lebih takut kepada Ratu Isabel daripada 450 Nabi Baal? Lalu yang kedua itu pertanyaan dari Pak Martinus di Bajawa. Teresa membaharui Ordo Karmel atau OCD itu di Spanyol. Lalu bagaimana tradisi OCD itu dihubungkan dengan Gunung Karmel dan para Karmelit awal? Terima kasih, Pater. Pertanyaan seperti itu. Setelah pertanyaan pertama tadi pada itu Pak Fian tadi, setelah peristiwa Gunung Karmel, di mana Elia membunuh nabi-nabi tadi, Isabel itu dia merasa rugi. Kenapa? Karena nabi-nabi itu, seperti yang pertama saya sudah katakan bahwa itu kan sistem. Jadi Elia menghabiskan satu sistem. Itu kan sama dengan teroris. Jadi kalau yang bunuh itu adalah para teroris. Dalam sistem kultus religius Baal itu, nabi-nabi Baal itu adalah orang-orang yang sangat penting, yang
menjadi imam Baal yang punya pengaruh. Dan mereka-mereka ini adalah diimpor oleh Isabel dari Sidon, Tirus, Fenisia. Jadi dari segi kalkulasi politis dan ekonomis, dia rasa rugi. Bagaimana nabi yang dia impor itu langsung dibunuh habis oleh Elia. Dan dikatakan oleh teks kitab suci bahwa Isabel, karena dia memiliki kuasa, lalu dia itu ada di istana. Dia mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Elia. Sama seperti yang Elia lakukan kepada nabi-nabinya. Maka sangat jelas sebagai human, sebagai manusia, itu dalam Yakobus itu, bahwa Elia itu sama seperti kita. Berarti ada ketakutan, ada kita seperti itu. Karena ada ancaman, maka dia lari. Pertama, dia lari itu, dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia buat itu gagal. Kenapa? Karena tidak mampu membuat Isabel dan Ahab itu berubah. Isabel malah tetap pada posisinya sebagai penyembah Baal. Itu bukti historisnya ada. Kenapa? Karena setelah peristiwa itu Gunung Karmel, di mana Elia mampu menurunkan api, membakar segala bahan persembahan apa terkait kehebohan semua itu kan tidak mengubah secara historis orang-orang Sidon, orang-orang Tirus dan Fenisia itu menjadi penyembah Yahweh. Tidak ada. Mereka tetap menyembah Baal. Itu berarti secara manusia dia takut. Tetap ancaman dari itu Isabel karena dia punya kuasa. Jadi sama seperti kita, kalau ada yang berkuasa mengancam kan kita takut juga. Demikian juga Elia, dia lari. Tapi dia lari ke Gunung Horeb juga karena dalam keputusasaan dia tidak mampu meyakinkan Isabel. Juga kalau secara psikologis dia juga takut terhadap penguasa Isabel yang mengancam untuk membunuh, sama seperti dia yang dia lakukan kepada Nabi-Nabi Baal. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa tadi? Bagaimana hubungan OCD dengan Gunung Karmel dan para Karmelit awal? Tentu saja. OCD itu kan seperti kita tahu dalam sejarah, itu kita itu satu, ya toh. Dalam perjalanan satu, walaupun kita melihat bahwa Ordo sejarah itu kita mengambil bagian ada situasi sulit dalam abad pertengahan itu, tetapi mereka itu adalah yang orang-orang yang berjasa dari awal. Maka Ordo Karmel OCD punya semacam hutang budi lah untuk kembali. Maka ketika Santa Teresa membuat satu hentakan reformasi di Spanyol itu kan yang dia katakan bahwa kita harus kembali ke semangat awal. Semangat awal itu apa artinya semangat awal? Semangat awal artinya kita harus kembali mengikuti model cara hidup di Gunung Karmel, Elia, para pertapa awal seperti itu. Itu ada hubungannya seperti itu. Karena di sana pertama-tama itu mereka sungguh-sungguh mementingkan doa dan kontemplasi. Kalau kita melihat dalam sejarahnya beberapa perubahan, ada beberapa tantangan apa segala macam itu, tapi mereka tetap mau mengatakan bahwa kita harus mendasar hidup kita pada doa dan kontemplasi. Seperti itu. Oke. Saya itu sudah jelas. Kita dibatasi oleh waktu. Oh ya. Maka sisi diskusi kita saya tutup dan saya beri kesempatan kepada Pater untuk memberikan penegasan akhir. Semoga dengan pertemuan sharing kita malam ini kita semakin menyadari bahwa dia itu kita sebagai para Karmelit kita boleh belajar pada tokoh besar Nabi Elia, sang nabi dari Gunung Karmel, dan kita juga harus belajar pada Maria dari Gunung Karmel, Maria pribadi Maria. Pesan itu sangat rugi kalau seandainya kita tidak sungguh-sungguh meneladani dua
tokoh besar ini. Hanya bersama Tuhan kita bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pater. Mari kita memberikan aplaus secara online kepada Pater Chris. Pada malam hari ini kita sudah mendengar dan belajar bersama tentang Nabi Elia dan juga peranannya dalam Ordo Karmel, juga tentang tradisi Karmel yang berasal dari Gunung Karmel, dan selanjutnya kita diajak untuk menghayatinya dalam hidup harian kita.